Macan putih dari mana asalnya? Kelut. Kelut, Gunung Kelut begitu. Oh, dari Gunung Kelut. Kok bisa jauh sampai kemari macan putih? Dipanggil. Dipanggil sama siapa? Sama yang ngasihkan. Oh begitu, ya. Dan senang macan putih dipanggil lantas ikut sama manusia ini? Senang. Kesenangan apa yang didapat oleh macan putih? Oke sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini saya bareng beberapa lover Kelana Masa sahabat ya. Beliau-beliau ini kepingin hadir langsung guna untuk menyaksikan saat kami proses mediumisasi di tempat tentunya ya. Jadi untuk lebih lanjutnya sahabat, biar sahabat semua nggak penasaran, kita ajak ngobrol saja beberapa lover Kelana Masa ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, kalau boleh tahu siapa namanya Bang? Samijan. Oh, Samijan. Iya. Oh iya, abang ini siapa namanya? Bang Peri. Oh, Bang Peri. Biar saya di sini di tengah. Iya, iya. Bang Peri, Bang Samijan. Iya. Sering nonton Kelana Masa? Sering, Pak. Sering nonton. Abang? Sering. Iya. Apa tanggapan abang selaku penonton dan lover Kelana Masa tentunya terkait video-video Kelana Masa? Ya seru aja gitu. Seru aja ya. Serem gitu, enak. Kalau abang? Seru dan ingin merasakan jadi mediator. Oh, ingin merasakan jadi mediator seperti itu ya? Iya. Oh iya. Nanti kita coba kasih ruang, kasih waktu biar abang pun mengerti dan merasakan seperti apa rasanya jadi mediator. Iya. Karena memang Bang, ya jadi mediator itu dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya. Ya begitulah, ada teknis-teknis beserta beberapa kriteria tertentu guna untuk menjadi mediator. Tapi intinya siap kepingin jadi mediator supaya bisa merasakan lah ya. Iya. Di luar sana kawan-kawan abang berdua, apakah ada dan banyak yang tahu Kelana Masa? Banyak. Cukup banyak yang tahu ya begitu. Lupa siapa namanya tadi? Samijan. Bang Samijan. Agak kuat aja ngobrol bareng saya Bang. Iya. Ya, gak apa-apa kan? Iya, selalu aja Bang. Umur sudah berapa Bang? Umur 40. 40. Sudah berapa lama ngikuti Kelana Masa Bang, nonton video-videonya? 3 tahunan gitu. 3 tahunan ya? Oh, berarti dari awal-awal Kelana Masa berdiri itu ya? Iya. Abang itu juga? Satu kampung atau bagaimana ini? Ya, satu kampung. Satu kampung ya? Oh iya. Jadi ya itulah kami di sini Bang Peri ataupun abang atau laginya ini, kami di sini ya seperti ini. Kami bukan siapa-siapa ya. Kami di Kelana Masa itu ya pertama menghibur. Tapi menghibur harapan kami itu yang ada edukasi. Ada pelajaran yang bisa diambil, bisa dipetik oleh penonton tentunya. Lagi-lagi kami bukan siapa-siapa, kami bukan orang hebat. Kami di sini penuh keterbatasan, tapi semoga saja dengan hadirnya kami bisa sedikit mewarnai dan adanya ya untuk meramaikan lah dalam dunia seperti ini tentunya ya. Jadi ya makasih atas obrolannya dan makasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti keinginan Bang Peri bisa kita coba tindak lanjuti guna untuk merasakan rasanya jadi mediator. Malam. Tahu dengan siapa ini? Macan putih. Macan putih. Iya. Siapa tadi namanya? Macan putih. Macan putih. Sudah berapa lama ikut manusia? 5 tahun lebih. 5 tahunan begitu ya. Senang ikut manusia? Senang. Senangnya kenapa dan seperti apa? Sedikit kalau boleh bisa diceritakan kepada saya. Setiap dibilang dikasih makan, dirawat sama dia. Oh, dikasih makan dan dirawat sama si manusia ini. Iya. Oh, begitu.
Lain itu apa lagi? Selain itu bisa menjaga yang punya badan ini. Oh, bisa menjaga badan si manusia itu gitu ya. Iya. Oh, dari hal apa itu? Dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Bisa menjaga yang punya badan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernah terjadi proses menjaga badan yang bersangkutan karena adanya yang menyerang atau belum? Udah pernah. Udah pernah. Seperti apa yang pernah menyerang badan manusia itu? Seperti genderuwo. Seperti genderuwo. Oh, begitu. Terus macan putih ngapain dengan adanya gangguan dari genderuwo itu terhadap manusia? Bertempur. Bertempur. Siapa yang menang? Saya. Oh, macan putih yang menang. Genderuwonya kalah. Oh, kalahnya sampai, mohon maaf bahasa kami, sampai mati enggak genderuwonya? Tidak. Oh, oke. Menurut macan putih, genderuwo itu bisa mati enggak kalau kalah tempur? Bisa. Bisa. Oh. Macan putih pernah enggak mengalahkan lawan sesama bangsa jin sampai mati lawannya? Belum pernah. Oke. Berapa kali terjadi bentrok? Tadi kan sekali bentrok dengan genderuwo. Pernah terulang lagi enggak? Oh, baru pertama kalinya begitu ya? Iya. Oh. Itu genderuwonya berapa biji yang sempat diajak tarung sama macan putih? Dua. Dua-duanya kalah begitu ya? Oh iya. Sempat terluka nggak macan putih? Ada juga terluka. Ada luka ya? Kesakitan begitu? Enggak begitu sakit. Enggak begitu sakit. Umur macan putih sudah berapa? 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Udah cukup tua ya? Oh, punya orang tua enggak? Oh, macan putih tidak punya orang tua begitu? Oh, arti tidak punya orang tua, apakah juga termasuk tidak punya saudara begitu? Saudara banyak. Oh, saudara banyak. Saudara dalam arti yang bagaimana kategori banyak ini? Tadi kan orang tua nggak punya begitu. Selalu aja ngobrol bareng saya ya. Saudara yang sama-sama tidak punya orang tua. Oh, kawan begitu jadinya ya, sahabat lah lebih tepatnya ya. Iya. Oh, iya. Macan putih saat 5 tahun lebih ikut manusia, kadang-kadang jadi beban nggak kepada si manusia ini? Tidak. Tidak menjadi beban. Pernah nggak menampakkan diri dan bisa dilihat oleh si manusia yang diikuti ini? Belum pernah. Belum pernah. Oh, apa penyebabnya sehingga itu tidak pernah terjadi macan putih? Karena belum disempurnakan. Oh, karena belum disempurnakan. Oh, berarti ada proses penyempurnaan begitu? Ada. Oh, caranya gimana itu? Berpuasa. Oh, siapa yang berpuasa? Si manusianya. Si manusianya, bukan si macan putihnya yang puasa? Bukan. Oh, si manusianya harus berpuasa. Berapa lama itu? 3 hari 3 malam. Oh, 3 hari 3 malam. Oh, seperti itu ya. Apakah tidak pernah disampaikan begitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu aturan dari siapa macan putih? Untuk menyempurnakan dengan puasa 3 hari 3 malam itu macan putih? Aturan saya sendiri. Oh, aturan dari macan putih. Macan putih ada yang menyuruh atau memberitahukan dengan cara menyempurnakan dengan metode berpuasa atau bagaimana? Tidak. Macan putih Muslim? Muslim. Sejak kapan Muslim? Sejak lama. Sejak lama. Oh iya. Termasuk Muslim yang taat atau bagaimana? Taat. Iya. Macan putih agamanya Muslim, ya. Untuk bisa mengikuti ajaran agama Islam, macan putih tahu aturannya bagaimana? Tahu. Seperti apa yang sudah diketahui oleh macan putih? Sholat. Sebelum sholat itu apa? Berdoa. Doanya bagaimana macan putih? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu ya. Oh, itu doa menurut macan putih ya. Iya. Oh, itu adalah 2 kalimat syahadat sebetulnya ya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kesaksian atas zat yang menciptakan alam semesta dan dialah zat yang layak untuk dituhankan. Ya. Seperti itu. Kesaksian kita atas
Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selaku utusan Allah. Seperti itu. Selain sholat dan tadi doalah bahasa Macan Putih, yakni sebetulnya 2 kalimat syahadat. Apalagi yang difahami oleh Macan Putih terkait peraturan dalam Islam? Belum pernah lagi. Belum tahu, belum paham begitu Belum ya. paham. Oh iya. Macan Putih ya. Sedikit tadi kan Macan Putih itu punya peraturan guna untuk menyempurnakan itu si manusia harus berpuasa 3 hari 3 malam. Ya. Pertanyaannya begini, apa pandangan dalam agama Islam bila mana umat Islam terkhusus yang punya badan menjalankan puasa 3 hari 3 malam? Apa hukumnya? Begitu Macan Putih. Sunnah. Ada jenis sunnah puasa 3 hari 3 malam menurut Macan Putih? Ya jawab saja sepengetahuan Macan Putih. Kurang tahu ya. Sebetulnya dalam Islam tidak ada itu puasa sunnah 3 hari 3 malam full. Itu nggak ada Macan Putih. Ya. Jadi kalau Macan Putih menyarankan kepada manusia yang diikuti, lantas untuk penyempurnaan harus berpuasa 3 hari 3 malam, itu menyalahi aturan agama Islam. Begitu. Pernah ada yang menerangkan gini belum? Belum pernah ya. Kesempatan kala ini jumpa dan ngobrol dengan saya, apa tanggapan Macan Putih? Bersyukur. Ya. Berpuasa 3 hari 3 malam full, ya, itu tidak disunahkan dalam ajaran agama Islam. Begitu Macan Putih. Jadi tidak perlu Macan Putih mengada-adakan peraturan seperti itu. Kalau memang betul Muslim, begitu. Dalam Islam banyak jenis versi puasa. Yang diwajibkan puasa Ramadan. Yang disunahkan itu banyak jenisnya. Contohnya Senin, Kamis. Kalaupun ada puasa yang termasuk paling banyak durasi waktu harinya, itu puasa Daud. Itu ada sunnahnya. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. 1 hari lagi berpuasa, 1 harinya lagi tidak. Itu puasa Daud. Ya. Itu ada sunnah seperti itu. 3 hari 3 malam tidak ada sunnah dalam Islam begitu. Ya. Oke Macan Putih, nggak apa-apa kan ngobrol begini? Tidak. Iya. Pernah nggak diajak ngobrol-ngobrol seperti ini? Tidak pernah. Muslimnya Macan Putih itu dulu dibantu atau dibimbing oleh siapa? Dibantu. Iya, dibantu oleh siapa? Oleh kalangan jin juga atau oleh manusia? Kalangan jin. Kalangan jin. Beliau masih hidup? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Beliau siapa namanya? Yang membantu mengucap 2 kalimat syahadat kala itu. Masih ingat tidak? Sudah lupa ya. Umurnya aja udah ribuan tahun. Tapi sedikit kilas balik. Biar Macan Putih makin cerdas dan tidak mudah lupa. Dari umur 1000 lebih, ya 1000 tahun lebih umur Macan Putih, teringat, kalaulah masih ingat, dulu di usia berapa Macan Putih diislamkan oleh yang membantu mengucap 2 kalimat syahadat? 500 tahun lebih. 500 tahun umur kala itu ya? Iya. Oh iya. Oke, beliau jenis sosok apa Macan Putih? Jenis sosok manusia. Oh, sosoknya manusia, tapi makhluk gaib, bangsa jin juga lah ya. Namanya nggak ingat ya. Beliau di mana dulu tinggalnya? Satu kampung. Satu lokasi begitu ya. Oh. Macan Putih dari mana asalnya? Kelut, Gunung Kelut begitu. Oh, dari Gunung Kelut. Kok bisa jauh sampai kemari Macan Putih? Dipanggil sama siapa? Sama yang ngasihkan. Oh begitu, ya. Dan senang Macan Putih dipanggil lantas ikut sama manusia ini? Senang. Kesenangan apa yang didapat oleh Macan Putih? Kalau boleh tahu. Bisa menjaga badan. Bisa menjaga. Macan Putih belum punya nama pula ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Sedikit tambahan pertanyaan dan obrolan bareng saya.
gini, selaku makhluk kami dari bangsa manusia kan secara lazimnya hidup berpasang-pasangan. Macan putih dari golongan bangsa jin mengaku muslim, kepingin nggak punya pasangan? Kepingin ya? Oh, kepingin punya pasangan. Tahu itu pasangan itu apa, macan putih? Ya. Tahu. Apa yang diketahui terkait pasangan menurut macan putih? Antara laki-laki sama perempuan. Oh begitu, ya alhamdulillah. Ya begitulah. Di alam kami manusia, ya kami berpasang-pasangan guna untuk meningkatkan ibadah juga kepada Allah tentunya. Nanti ada keturunan bila mana Allah berkenan untuk melanjutkan generasi. Semoga generasinya makin bertakwa kepada Allah. Begitu. Macan putih kepingin juga punya pasangan begitu ya. Pernah mencari tidak? Tidak pernah mencari. Oh, iya, iya. Ya, apa sedikit kalau boleh tahu macan putih yang membuat macan putih kepingin punya pasangan tapi tidak mau atau tidak kepingin mencari atau tidak pernah mencari lah lebih tepatnya bahasanya. Ingin punya keturunan. Iya, kepingin punya keturunan. Tapi kenapa nggak mencari pasangan begitu loh? Belum ada waktu. Belum ada waktu. Oh, belum ada waktu. Iya, iya, iya. Sesibuk apa macan putih hari-hari yang dijalani? Selalu menjaga. Oh, begitu ya, menjaga si badan manusia itu. Iya. Oh. Iya, jadi termasuk itu dianggap sebuah kesibukan yang super padat menurut macan putih ya. Oh, iya, iya, iya. Coba sedikit saya mencoba untuk kepingin dengar untuk kesekian kalinya. Tadi kan pertama sudah. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat macan putih. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya. Artinya tahu macan putih? Tidak tahu ya. Berarti dulu macan putih dibantu mengucap 2 kalimat syahadat oleh bangsa jin muslim yang lain kala itu, tidak dikasih tahu arti kandungannya atau maknanya? Tidak ya. Penasaran tidak macan putih? Penasaran ya. Jadi intinya ya asyhadu alla ilaha illallah itu sebuah kesaksian. Ya, macan putih harus bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Macan putih yakin atas Nabi Muhammad selaku utusan Allah? Yakin ya. Upaya macan putih guna untuk membuktikan, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah seperti apa saja macan putih? Bukti aplikasi dalam kehidupannya. Kurang tahu ya. Ya kita maklumi ya. Jadi setelah dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat kala itu, tidak terus diajarkan bagaimana cara mengamalkan apa itu Islam? Tidak ya. Oh iya iya. Iya iya iya. Macan putih. Sebetulnya macan putih apakah yakin betul tidak punya orang tua begitu? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Macan putih di Gunung Kelut. Gunung Kelut itu sebelah mana macan putih di posisinya? Sebelah lereng. Di lerengnya. Begitu. Sebelum ngikut si manusia ini pernah nggak di sana ya? Sebelum ikut manusia, saya ulang balik, biasa dolan ke sana kemari, main ke sana kemari? Biasa. Kemana saja yang sudah pernah didatangi lokasi oleh macan putih? Sekitar lereng itu aja. Sekitar lereng Gunung Kelut itu ya. Belum pernah ke gunung yang lain? Oh iya. Macan putih pernah mendengar nggak yang namanya Maung Bodas? Pernah. Dari siapa mendengar nama atau kata Maung Bodas ya? Dari cerita-cerita. Oh dari cerita. Sedikit kalau boleh tahu siapa yang cerita itu kala itu? Sekelompok yang ada di lereng gunung. Oh, sekelompok makhluk lain yang ada di lereng gunung itu. Sepengetahuan macan putih, Maung Bodas yang diceritakan oleh pihak lain itu, dianya itu di mana posisinya? Kurang tahu ya. Oh, oke. Iya. Sebelum ikut manusia, pernah bentrok dengan bangsa jin lain enggak? Tidak.
selama ikut manusia pernah bentrok sekali dengan dua genderuwo itu ya. Dengan proses tadi cerita bentrok yang terjadi dan macan putih menang, ada perasaan bangga tidak? Ada. Apa yang membuat bangga gitu macan? Bisa menjaga badan. Oh, bisa menjaga ya. Sebetulnya kalau menurut saya tidak perlu merasa bangga. Ya, karena kalau merasa bangga itu sedikit bagian daripada kesombongan macan putih. Kalau bersyukur atas anugerah Allah bisa menghalau kejahatan, itu perlu bersyukur. Tapi tidak perlu untuk berbangga sebetulnya macan putih. Ya, ini mungkin pesan buat pribadi saya juga macan putih. Ya, begitu. Oke lah, makasih atas obrolannya ya. Iya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa dan ngobrol lagi. Ya, macan putih. Dan ingat, puasa 3 hari 3 malam dalam ajaran agama Islam itu tidak pernah disunahkan. Ya, tapi kalau tadi di awal macan putih belum mengenal agama Islam dan belum mengikuti ajaran agama Islam membuat peraturan seperti itu, saya maklumi. Ya, kalau memang sudah Muslim tidak boleh begitu. Ya, iya. Boleh saya minta sempurnakan nggak? Sempurnakan supaya Biar bagaimana? bersatu sama badan ini. Oh, kalau menurut macan putih, kesempurnaan itu harus bersatu, padu secara totalitas dengan manusia. Saya kurang setuju macan putih. Ya, kurang setuju. Iya, sementara ini saya seperti itu jawabannya. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena sandaran saya pengetahuan agama Islam walaupun sedikit yang saya pahami. Jadi kesempurnaan itu selaku makhluk, kita selaku makhluknya Allah itu bisa mengabdi kepada Allah secara totalitas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadanya. Kalau kita sudah mengabdi kepada Allah, mudah-mudahan kita sudah sesuai jati diri selaku makhluk. Sempurna maknanya begitu. Tapi kalau kita menjadi makhluk tapi tak mau beribadah kepada yang menciptakan kita, itu nggak sempurna. Karena kemauan daripada zat yang menciptakan kita, yakni untuk beribadah. Itu poinnya. Terima kasih. Ya, seperti itu. Oke, nanti di lain kesempatan mungkin bila mana banyak hal yang kepingin digali lebih lanjut, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lama ya, seperti itu. Jadi saran saya rubah peraturan yang dibikin terkait pemahaman kesempurnaan penyatuan dengan manusia itu harus berpuasa 3 hari 3 malam. Itu nggak begitu caranya. Sempurna itu bila mana tumbuh kesadaran kita selaku makhluk menjadi selaku hamba, menjadi seorang hamba. Walaupun macan putih dari golongan bangsa jin, kami dari bangsa manusia, sama sebetulnya. Seperti itu ya. Ada pesan sebelum macan putih keluar dari raga manusia ini? Tidak ada. Gak kecewa dan gak marah jumpa dan ngobrol bareng saya? Tidak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada keberkahan ya. Ya seperti itu. Oke, keluarkan Bang ya. Di penghujung macan putih ya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo keluar dari badan ini ya.